Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast yang ditunggu-tunggu, yaitu podcast yang secara konsisten memberikan informasi dan edukasi langsung dari para ahli sehingga bisa dijadikan referensi yang akurat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan, di mana kita mengangkat topik-topik yang menarik perihal masalah kesehatan atau health issue atau kita singkat Hai Sam Prabu. Oke, kali ini sahabat Hai Sam Prabu semuanya, kita akan mengangkat suatu topik yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting, yaitu tentang layanan poli rehabilitasi medis di rumah sakit kita tercinta Syarifah Mbami Ratu Epu Bangkalan. Di mana hadir bersama saya narasumber-narasumber yang luar biasa, eksternal maupun internal. Terlebih dahulu kita berkenalan dulu sahabat Hai Sam Prabu dengan narasumber eksternal kita, yaitu Bapak Dewan, nggih. Yang pertama pada Pak Robi Ismail, Sarjana Hukum, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan, nggih. Pak Robi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, nggih. Yang kedua ada Bapak Suyitno, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Selamat datang Pak Suyitno. Yang berikutnya ada Bapak Fuad Hasim, Sarjana Ekonomi. Selamat datang Bapak, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa, narasumber internal kita. Yang pertama ada Dr. Nur Yatin Husna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat datang dokter. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dokter. Yang kedua ada Anita Kusuma Dewi, ahli madya fisioterapi. Beliau adalah fisioterapi senior ya di Rumah Sakit Syarifah Mbami Ratu Epu Bangkalan. Dan yang ketiga ada narasumber internal kita yang ketiga, Oktavina Egalita Syafitri, sarjana terapan kesehatan, dan beliau adalah satu-satunya terapis bicara di Madura, satu-satunya gitu Bapak Ibu yang terhormat. Oke, langsung saja kita masuk kepada topik kita, yaitu layanan poli rehabilitasi medis di Rumah Sakit Syarifah Mbami Ratu Epu Bangkalan. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan kepada Dr. Husna, berkaitan dengan layanan poli rehabilitasi medis di Rumah Sakit Syarifah Mbami Ratu Epu Bangkalan. Dokter, ini sebenarnya apa itu sebenarnya rehabilitasi medis? Seperti itu mungkin bisa dijelaskan. Silakan ya. Dokter, monggo. Jadi rehabilitasi medik itu mungkin satu bagian yang mungkin banyak yang tidak tahu ya. Jadi seperti beberapa itu mungkin asing, apa itu rehab medik ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau definisi menurut WHO ya, rehabilitasi medik itu suatu upaya yang terkoordinasi ya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan fungsi individu. Setelah adanya suatu keadaan ya, mungkin ada sakit atau injury atau pasca cedera, dengan menggunakan keterapian fisik ya, kemudian juga beberapa modalitas terapi maupun latihan. Jadi goalnya, ujung-ujungnya adalah untuk mengoptimalkan fungsi ya. Jadi kita rehab medik ini concern pada gangguan fungsi. Dan yang goal terakhir adalah untuk menciptakan kemandirian dan kualitas hidup dari pasien. Sebenarnya itu aja intinya. Ya. Jadi intinya dokter itu menjaga kualitas kesehatan pasien pasca pelayanan, ya, seperti itu. Jadi pasca, jadi pasien itu kadang-kadang ada beberapa problem ya. Kadang misalnya pasca stroke ya, tetap untuk DPJP utama pasien tuh harus ke dokter saraf. Nah, rehab medik ini kita concern pada gangguan fungsinya. Pada pasien stroke itu problemnya banyak sekali ya. Salah satunya ada gangguan fungsi berjalan ya, gangguan fungsi tangan ya. Bahkan mungkin gangguan fungsi kognisi atau gangguan fungsi bicara. Kadang-kala juga gangguan fungsi menelan. Nah, gangguan fungsi inilah yang menjadi ranah dari rehabilitasi medik untuk kita perbaiki sehingga ujung-ujungnya meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Pasien itu tetap dipegang dirawat oleh banyak dokter. Dokter saraf untuk medikamentosanya ya. Kalau pasien mungkin ada
diabetes, mungkin juga dokter penyakit dalam. Nah, untuk rehab medik ini kita concern pada fungsinya. Bagaimana yang pasien stroke itu awalnya tiduran, tidak bisa duduk, bagaimana caranya bisa duduk? Duduk tidak bisa berdiri, gimana caranya bisa berdiri? Sampai akhirnya jalan. Ya. Kalau pasiennya ngomongnya kok nggak jelas ya, atau pelo ya, atau bahkan kesulitan untuk menyebut nama ya, kesulitan untuk menyebut sesuatu, atau kadang bahkan pasien itu nggak ngerti sama sekali, nggak nyambung. Diajak komunikasi ini nggak nyambung sama sekali, atau yang kita sebut afasia global ya. Nah ini kita juga ada gangguan bahasa, kita juga perbaiki ya, termasuk gangguan fungsi menelan. Kalau makan, minum tersedak, susah untuk menelan. Nah ini juga bisa masuk. Jadi skupnya itu sebenarnya sangat luas. Oh, ya. sangat luas Ya, gitu. Berarti tidak hanya pada pasca pelayanan juga ya. Ya, Jadi cakupannya itu juga pokoknya intinya fungsi gitu dokter. Ya, Ada suatu fungsi yang tidak normal, disitulah rehabilitasi medis datang untuk menormalkan kembali seperti itu gitu dokter. Iya, betul ya. Untuk alurnya dokter di pelayanan poli rehabilitasi medis itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi alurnya pasien itu sebenarnya bisa datang langsung ya. Kalau pasien itu pasien umum ya, atau asuransi. Tapi kalau pasien itu BPJS, ini pasien harus mempunyai rujukan ya. Baik itu mungkin rujukan internal ya, atau mungkin rujukan dari vaskes primer, dalam hal ini dokter keluarga atau puskesmas. Nah setelah itu pasien akan diperiksa oleh dokter ya, dokter KFR ya, termasuk saya, ada dokter Sari juga. Kita akan memeriksa, membuat assessment ya, melakukan pemeriksaan fisik, kira-kira pasien ini problem dari rehab mediknya apa gitu, ya. Kemudian setelah kita membuat suatu diagnosa, maka kita menentukan regimen untuk terapinya. Oh, pasien ini perlu seminggu 2 kali misalnya, selama kira-kira 3 bulan. Atau bahkan mungkin pasien ini perlu setiap hari. Jadi setiap pasien itu berbeda keadaannya. Nanti setelah kita membuat assessment dan kita menentukan layanan terapi apa yang akan diberikan kepada pasien, kita juga memberikan edukasi kepada pasien ya, tentang apa saja yang harus dilakukan di rumah. Juga edukasi tentang sakitnya ini bagaimana. Ya. Nah, baru pasien menjalani sesi terapi. Setelah sesi terapi 4 kali ini pasien juga harus kontrol kembali ke dokter untuk reevaluasi gitu ya. Dan tadi saya katakan sebenarnya untuk rehab medik itu skupnya cukup luas ya. Enggak cuma pasien stroke, termasuk juga gangguan tumbuh kembang anak ya. Umur 4 tahun kok susah ngomong aja masih belum bisa nyebut. Nah, atau mungkin bisa kondisi akut setelah cedera misalnya ya, yang sering ini cedera olahraga misalnya. Pada keadaan tertentu di mana pasien itu ternyata dari pemeriksaan dokter spesialis ortopedi belum perlu operasi, maka biasanya dari ortopedi akan dikirim ke kita. Dan kita di sini punya banyak modalitas, terapi modalitas ya. Mulai dari yang sangat sederhana, infrared ya, terapi hangat, ada SWD, short wave diathermy, USD, TENS ya, NIMES, laser, high intensity laser maupun low level laser terapi, dan yang paling canggih ini RSWT. Oh, ya, radial shock wave terapi. Jenis-jenis samping juga ada gitu, dokter. Ya, iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dokter secara detail jenis-jenis pelayanannya, juga fungsinya, berikut bagaimana terapinya, seperti itu dokter, mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan. Ya. Jadi tentunya satu pasien itu akan masing-masing pasien itu berbeda ya.
Kalau kita misalnya pasien datang keadaan nyeri, misalnya pasca cedera ya, kita evaluasi dulu ya. Untuk nyerinya kita bisa bantu, bisa icing, kondisi nyeri akut, nyeri yang baru, kita bisa beri icing, laser atau TENS ya. Tujuannya adalah untuk membantu ngurangi nyerinya dulu. Ya. Ternyata atau pasien yang lain misalnya kondisi pasca fraktur ya atau patah tulang ya, setelah dilakukan operasi, reposisi sudah stabil, pasiennya masih kesulitan untuk berjalan. Kita lihat, kita evaluasi, oh ternyata luas gerak sendinya itu terganggu, kaku gitu ya. Nah, maka terapinya kita berikan USD atau ultrasound diatermi untuk meningkatkan fleksibilitas dari jaringan ikatnya. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana yang nyeri diatasi dengan nyeri, dengan berbagai terapi modalitas, termasuk juga latihan. Kalau memang ada problem kaku, kita juga terapi fokus untuk kekakuannya supaya sendinya tidak kaku, ya, supaya bisa jalan kembali. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali dokter untuk cakupan tergantung dari anamnesa dan diagnosa yang ditegakkan. Tentu saja karena rehabilitasi medis ini luas sekali cakupannya, pasti ada beberapa tim dokter, mungkin ada tim-tim yang saling berkolaborasi. Mungkin bisa dijelaskan dokter tim. Nah, jadi rehabilitasi medik ini memang kerja, tidak bisa dokter sendiri kerja, jadi harus ada timnya ya. Termasuk juga memang pendekatannya itu multidisiplin ya. Kita juga tetap berkolaborasi dengan spesialis yang lain ya, spesialis saraf, mungkin ortopedi, penyakit dalam ya, bedah saraf ya, urologi dan lain-lain ya, spesialis anak. Dan di samping multidisiplin secara internal kita juga bekerja sama. Kita di sini ada fisioterapi ya, untuk dokter sendiri kita untuk rehab medik ada 2 ya, saya dengan Dr. Alvita Sari. Kemudian fisioterapis ini kita ada 6 ya, dan speech therapy ada 1 ya. Nah ini kebetulan speech therapy ini Mbak Ita ya sebagai fisioterapis yang sangat senior ya. Jadi beliau merintis polirehabilitasi medik ini mulai dari ruangan 4x5 ya, dengan 2 bed ya. 2 bed ya dokter? 2 bed saja ya. Alhamdulillah sekarang rehab medik sudah punya ada 4 ruangan ya. Ada 8 bed ya. Luar biasa. Ya, dan kita juga ingin ada penambahan ruangan lagi. Masya Allah, untuk jadi lebih gimnasium untuk latihan ya, supaya lebih bagus lagi pelayanan kepada masyarakat dokter. Luar biasa sekali. Ini menarik sekali, ada dari tim fisioterapi dokter yang Bu Ita yang merintis dari 4x5 hanya 2 bed sampai sekarang 8 bed, dan insya Allah nanti akan ditambah lagi kapasitasnya agar masyarakat. Masya Allah. Kepada Ibu Ita, untuk layanan fisioterapis itu kira-kira Bu Ita teknisnya seperti apa? Atau mungkin bisa dijelaskan fisioterapi itu apa? Mungkin masyarakat Sam Prabu juga banyak yang belum paham mungkin seperti itu Bu Ita. Fisioterapi itu sendiri sebetulnya ini bahasa sederhana saja bahasa sederhana saja. Fisioterapi itu yang jelas mengembalikan fungsi fisiknya. Jadi yang dicontohkan Bu Dokter tadi seperti stroke yang tadinya tiduran, bisa duduk, itu di situ perannya fisioterapi. Jadi mengembalikan fungsi fisik pasien semaksimal mungkin. Begitu. Ya, fisio itu fisik itu. Kalau untuk pelaksanaannya seperti tadi, kalau seperti alur misalkan, alurnya ya setelah Bu Dokter memberi asesmen bisa langsung untuk terapi, seperti itu Mas Alif. Atau butuh rujukan? Rujukan pasti, tadi seperti yang dijelaskan Bu Dokter, bisa dari rujukan itu bisa dari internal, maksudnya internal dari dari dalam rumah sakit, jadi antar poli. Misalkan dari ortopedi,
ke rehab medik itu bisa. Atau kalau enggak langsung dari luar, dari vaskes pertama. Ya, itu bisa langsung ke rehab medik juga. Nanti akan setelah daftar di loket pendaftaran, nanti langsung ke ruang rehab medik. Nggih, ruang rehab medik nanti diterima Bu Dokter untuk di asesmen, keluar diagnosa, nanti Bu Dokter mintanya apa gitu, pesanannya apa. Jadi akan dilakukan di fisioterapi. Misalkan pasien dengan keluhan stiffness yang dari orto, kakinya tidak bisa digerakkan karena ada cedera. Biasanya Bu Dokter akan istilahnya resep kalau di obat ya. Kalau di rehab medik itu tindakannya itu yang diminta misalkan ultrasound, USD singkatannya begitu. Nanti apa yang di Bu Dokter ditulis, nanti kan ditulis sama Bu Dokter, kita akan mengerjakan di ruang fisioterapi itu. Kira-kira ada berapa tindakan? Tindakan itu macam-macam di kami ya, di fisioterapi itu macam-macam. Kalau alatnya ada 10 macam. 10 macam. Ya, mulai dari getar, TEN, NIMES, seperti itu. TEN, NIMES, ada laser, ada USD, yang ultrasound tadi itu, ada shortwave diatermi, ada combine. Combine itu kombinasi antara US dan laser dan TEN ya dokter. Combine itu. Terus ada lagi icing, terapi dingin, itu ada. Yang paling canggih yang RSWT itu. RSWT. Okay. Seperti apa itu Mbak Ita untuk tindakannya? Dan kalau untuk RSWT, apa? Kalau RSWT mungkin lebih pahamnya Bu Dokter karena yang mengerjakan Bu Dokter. Oke, silakan Dokter Risna. RSWT Ya. Dokter. Oke. Jadi RSWT itu merupakan salah satu terapi yang canggih ya, yang sebenarnya paling bagus pada kondisi itis atau peradangan di tendon misalnya ya. Yang sering kita gunakan ini kondisi misalnya pada pasien dengan plantar fasciitis ya, atau nyeri di tumit misalnya. Kemudian bisa juga nyeri di bahu yang dimana di situ ada gangguan pada tendon ya. Bisa itu karena inflamasi atau peradangan ya. Dan pasien ini kalau RSWT ini jatahnya hanya seminggu sekali. Dan itu kita kerjakan kira-kira 3-6 kali saja. Jadi untuk pasien-pasien yang sibuk biasanya yang nggak sempet dok, saya kalau terapi seminggu 2 kali itu sibuk dok. Ini ada yang begitu ya. Coba kita tawarkan RSWT dan pasiennya biasanya merasa lebih nyaman ya RSWT ya. Cuman nggak enaknya pada saat RSWT kadang-kadang pasien itu tidak semua pasien sih, 1 hari sampai 2 hari itu terasa agak kemeng gitu. Karena kita buat inflamasi atau peradangan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari tendonnya sendiri. Dan efek setelah RSWT itu kadang-kadang bisa dicapai itu baru setelah 3 kali terapi kadang-kadang. Setelah 3 kali itu sudah enak rasanya. 4 kali, 5 kali, 6 kali biasanya sudah membaik. Gitu. Tapi apakah ada pasien misal dokter yang menjalani terapi SSWT ya, seperti itu, pas waktu di pertengahan pelayanan atau pertengahan terapi atau di hari keberapa beliau tidak hadir gitu dokter? Apakah ada kasus seperti itu? Iya. Jadi pasien itu alhamdulillah untuk pasien Bangkalan itu patuh-patuh gitu ya. Patuh, Masya Allah. Sebagian besar ya. Gila, alhamdulillah biasa. Ya. Jadi mereka kadang-kadang itu ngomong gitu, dok, saya itu minggu depan umroh dok gitu misalnya. Luar biasa. Saya minggu depan itu saya mau Kalimantan gitu. Jadi ada izin gitu. Ya alhamdulillahnya saya merasa sebagian besar pasien itu sangat kooperatif ya. Mungkin ada sebagian kecil yang kurang kooperatif, tapi itu faktornya kadang karena faktor ekonomi. Jadi karena transportnya
butuh uang yang lebih banyak ya, kemudian juga nggak ada yang nganter kadang Itu begitu. daerah pedesaan yang pelosok gitu Iya, dokter ya. iya. Luar biasa. Jadi ya kasihan juga kadang-kadang kalau seperti itu ya kita sangat-sangat maklum. Oke, oke. Oke, untuk tim tadi fisioterapi gitu dokter ya, Iya. salah satu cakupan dari rehabilitasi medis, dan ada lagi tim ketika ada seorang anak misalnya fisiologi ya, dia itu keterlambatan bicara gitu, itu ada tim tersendiri atau seperti apa dokter? Nah, ya. Jadi kadang seorang anak itu dia ada gangguan tumbuh kembang ya. Umur 2 tahun belum bisa duduk sendiri misalnya ya. Atau umur 1 tahun ya, paling enggak umur 1 tahun. Ini harusnya 1 tahun itu sudah mulai belajar berdiri, sudah mulai ngoceh, ngomong, sudah paham perintah. Ini anak saya umur 1 tahun setengah kok duduk kok nggak bisa, ngomong nggak bisa. Nah, maka untuk satu pasien itu dia ada beberapa problem ya. Kadang-kadang juga ada problem feeding. Dia kalau makan diemu, nggak mau ngunyah. Ya. Akhirnya stunting, ya. Jadi berat badannya turun atau kecil ya. Akhirnya juga mempengaruhi ke semuanya kalau sudah stunting. Juga kecerdasan otaknya, termasuk juga kemampuan bicara dan tumbuh kembangnya. Nah, kalau ada yang seperti anak yang seperti ini, maka ini kita akan programkan untuk motoriknya. Kita stimulasi, kalau memang belum bisa duduk sendiri, kita stimulasi untuk duduk. Kita menguatkan otot punggungnya. Kemudian nanti kalau sudah bisa misalnya anak ini sudah bisa duduk belum bisa berdiri, kita juga stimulasi untuk berdirinya ya. Termasuk untuk bicara, untuk gangguan bicara, ini juga kita akan berikan program latihan yang berkesinambungan, terutama untuk bicaranya. Ini di sini kita ada Mbak Ega ya. Mbak Ega ini sahabat anak-anak ya, sangat dicintai anak-anak, alhamdulillah sampai ada yang kangen terus sama Mbak Ega ini. Oh, luar biasa sekali. Ya ini Mbak Ega. Tapi secara cakupan bukan hanya anak-anak gitu dokter aslinya, tidak ya, untuk dewasa remaja, juga. dewasa juga bisa dokter. Iya, iya. Dewasa juga, terutama yang sering pasca stroke, ya. Pasca stroke ini mendadak bingung, mendadak nggak bisa ngomong misalnya. Nah ini untuk pemulihan fungsi komunikasinya nanti akan dibantu oleh Mbak Ega untuk terapinya. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Dokter Susna. Oke, selanjutnya kepada Mbak Ega, ini satu-satunya terapis bicara di Madura. Untuk Mbak Ega mungkin bisa dijelaskan terapi bicara dan juga bagaimana teknis pelayanan pasien di rehabilitasi medis yang jenengan telah lakukan gitu seperti itu, Pak. Silakan. Sebelumnya izin menjawab. Nah, kebetulan ini yang sering banget jadi masalah itu orang-orang tuh taunya. Jadi terapi bicara itu juga fisioterapi gitu ya. Nah, jadi saya mau jelasin dulu secara singkat. Terapi bicara itu apa berarti sih? berbeda disiplin ilmu gitu. Oh, beda. Kalau fisio kan tadi terkait fisik. Kalau saya ini lebih ke ada aspeknya sendiri. Jadi terapi bicara itu apa? Sebuah bidang garap di mana kami itu melayani dengan kasus-kasus, contohnya pada gangguan komunikasi untuk anak ataupun dewasa, contohnya gangguan bahasa bicara, terus gangguan irama kelancaran, suara ataupun gangguan makan dan menelan seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengembalikan kualitas hidupnya gitu. Jadi kan kita kan sebagai makhluk sosial ya, kita harus berbahasa terus berbicara apa segala macam. Jadi setidaknya mampu untuk kembali ke lingkungannya itu secara wajar gitu. Seperti teman-temannya yang lain. Seperti itu terkait terapi bicara. Nah, yang orang-orang mungkin belum tahu gitu terkait gangguan bahasa bicara ya, biasanya itu ya
nggak cuma tentang, mungkin orang-orang taunya kan keterlambatan bahasa aja. Biasanya itu ada beberapa aspek lain gitu, kayak dengan kondisi ada penyakit penyerta ya, contohnya kayak cerebral palsy mungkin, atau mungkin ada yang dengan indikasi ADHD, Down syndrome gitu. Jadi banyak cakupannya seperti itu. Nah, terkait alur pelayanan sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter ya. Pertama, pasien dengan rujukan internal dan eksternal. Kalau misalkan konsulan dari beberapa poli gitu, menemui Bu Dokter dulu, dapat rujukan dulu, di asesmen, ditegakkan diagnosisnya, baru ke saya. Kalau pasien dengan yang dari vaskes pertama, tetap juga di asesmen dokter. Cuma kalau saya untuk terapinya gitu kan, kondisi anak, kondisi klien itu kan beda-beda ya. Ada yang gangguan bahasa, bicara, menelan, apa segala macam. Jadi saya juga asesmen, meskipun dokter juga sudah menegakkan diagnosis, sudah asesmen gitu. Saya tetap asesmen, ingin tahu penyebabnya apa sih, kok ada keterlambatan bahasa, kok ada keterlambatan bicara, kok ada gangguan menelan, sebelumnya kenapa gitu. Karena kondisi beda-beda, jadi materi yang dikasih pun beda-beda gitu. Oke, terima kasih dokter. Jadi ini cukup banyak ya problematiknya ya, terutama keterlambatan bicara dan juga menelan dan masalah pada anak. Ya. Dan biasanya ini bergeser ke para bapak dewan. Banyak sekali, pasti banyak di daerah-daerah pelosok gitu, problem anak itu dia terlambatan untuk berbicara. Kan ada instrumennya gitu, dokter, umur sekian dia harus sudah mulai hafal berapa kata seperti itu. Itu kalau di daerah pedesaan sendiri itu bagaimana peran orang tua? Apakah tindakannya langsung ke rumah sakit ke rehabilitasi medis, atau ada yang dilakukan orang tua sendiri? Oh, itu hal yang biasa seperti itu. Nanti anak-anak sudah bisa bicara seperti biasanya, normal lagi gitu. Gimana Bapak Dewan? Monggo. Nggih, monggo Pak. Jadi terima kasih. Jadi kita alhamdulillah hari ini itu yang luar biasa dapat mengibarkan memang podcast ini, karena kita berada di belakang kita juga baru pertama kali kita mengenal kata artinya kita sebagai pada punya poli Rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik. apalagi saya juga lagi yang terjadi dua dalam Iya. banyak yang menggunakan bahasa sini. Banyak memang Pak. Apalagi ada misalnya terapi Bicara. Baik kan. Saya fisioterapi. itu kan banyak masyarakat kita, khususnya di pelosok misalnya, yang masih paham bahwa di Bangkalan di rumah sakit lainnya ada proses bahasa sini. Artinya kalau yang saya tahu misalnya pasien yang dilaksanakan stroke itu bahasa sini biasa ditanyakan kalau di daerah saya itu selalu untuk proses pemulihannya itu kan ke tradisional. Oh, gitu. Oh, siaga. Caranya ada yang tujuan kemana? Iya. Karena tidak ada ketahuan. Jadi momentum ini juga menjadi Sosialisasi kepada masyarakat, mungkin edukasi. Pada khususnya itu anak-anak, saya juga bingung kenapa kalau itu anak atau sakit itu ternyata semuanya bisa. Artinya hal-hal yang saya pakai tahu secara profesional dalam anak saya yang saya punya manfaat dari ini kan agak lama jalannya. Karena ini sesekali ini ke mana Usaha yang dua tahun jalan. 9 bulan sudah mulai. Jadi insya Allah ini hal yang luar biasa kalau di rumah sakit kita ini
Dan ini mulai kapan ada ini sebenarnya? Apa namanya? Di RS pelayanannya di polirehabilitasi medis. Dokter mau menjawab? Oke, dokter. Enggak. Mulai beroperasi. Iya. Setelah pulang dia sudah nggak mau balik, dia datang ini lagi. Kita kan nggak tahu. Intinya dia kalau sudah mau pulang, dia kalau bisa kan gitu. Karena agak takut kita ke rumah sakit itu yang berbagai alasan, termasuk alasannya alasan ekonomi tadi. Itu ada alasannya. Akses gitu. Takut karena memang belum ada hasil lah. Iya. Ini kan masuk itu bisa. Bisa. Bisa Iya, ya. bisa. Iya, Bisa. masuk usaha sih, Pak. Kalau di luar kan ini ibadah lagi, karena ini ilmu baru juga bagi saya. Kalau di luar kan ada nggak yang praktek Praktek mandiri gitu, Pak. Oh. Iya. Karena biasanya ya kalau orang yang mampu kan ini takut kita terbuka kalau orang yang nggak Kita mampu takut kanan terima. dia takut Oke. takut dan tidak jadi tadi saya sama badan karena kamu tidak kalau di badan ternyata ada itu dan saya pikir dia biasa. Lagi kita kan masa sosialnya yang apa namanya Tapi bicara. Iya. Satu-satunya di Madura, Pak. Nggih. Masyarakat nggih banyak memang. Kita nanyanya kan sosial karena setengah medisnya kan gimana kan gitu. Ternyata kan berkaitan juga hal yang bisa dengan sosial sebenarnya Sudah ada, nggih, sudah ada disiplin ilmunya. Benar, nggih. Sebetulnya sudah lama ya, Jadi dokter. rehab medik itu sebenarnya sudah lama, Pak. Sudah lama, hanya saja kendalanya saat itu mungkin dokternya belum ada. Jadi dirintis oleh Bu Ita Fisioterapi. tahun berapa? Bu Saya Ita? masuk tahun 98. Tahun Untuk fisioterapi 98 itu sudah ada. Bahkan sebelumnya itu sudah ada, Bapak. Fisioterapi itu. Tapi memang saya 98. masuk sini. Iya. Jadi sebelum 98 itu sebetulnya sudah ada fisioterapi. Sampai umur berapa? Sekarang umur saya 50, Pak. Sudah tua ini. Kenapa? Saya 97 itu kan masuk kuliah. Oh, baru masuk kuliah. Saya 97 sudah lulus, Bapak, kuliah karena saya hanya D3. Jadi 98 saya masuk sini. Tua saya masih sering sampai. Banyak pikiran, Pak, kalau saya nggak mikir. Kalau misalnya 2000 sudah lama ya? Sudah lama. Belum. Tahun 98, maaf saya bisa menjelaskan. Kalau 98 memang belum ada dokter untuk rehab mediknya. Jadi dokter rehab medik baru ada tahun 2016 nggih, Dok. Ya, sudah gedung baru soalnya, dokter. Oke. Jadi ya 2016 untuk dokter rehab mediknya. Kalau untuk fisioterapi, pelayanan fisioterapinya sebelum tahun 98 sudah ada. Tapi dulu enggak ramai kayak sekarang ya? Oh enggak Bapak. Ada juga. Ada, tapi ya itu tadi saya masuk itu baru ada 2 bed. Dan alatnya ya alat enggak seperti sekarang, tidak canggih. Artinya alatnya waktu itu seperti elektrostimulasi itu macam buatan sendiri gitu loh. Rakitan seperti itu. Terus kemudian kita dapat bantuan seperti SWD, shortwave diathermy itu kita dapat bantuan saat itu, sama ultrason. Ultrason itu kita juga dapat bantuan. Alatnya cuma itu waktu itu. Nah, sekarang setelah berkembang pasiennya juga tambah banyak. Dulu pasien saya hanya 20. Itu sudah seharian karena memang bednya cuma 2. Karena kan pelayanannya agak lama kalau fisioterapi. Satu pasien bisa antara 30 sampai 45 menit. Bahkan kalau saya harus
ngelatih itu bisa 1 jaman. Gitu. Kalau sekarang alat sudah ini ya. Alat sudah banyak. Sudah lebih Sudah ada lengkap. 10 macam. Ya. Termasuk tadi yang kata saya yang itu. Ya, RSWT. RSWT ya, itu sudah baru ya, Baru 1 baru tahunan, aja. baru 1 tahunan. Ya. Karena yang rata-rata masyarakat kita ini kan yang kalau saya sebutkan tadi itu sekarang ya gagal ginjal lah itu ya, yang banyak ya. Oke. Kalau dulu itu kan orang itu biasanya sudah 60 ke atas karena saya masih 40 ke atas. Dan strukturnya sekarang ini banyak orang struktur itu sampai 50. Iya. Termasuk gagal ginjal. Jadi sebenarnya kalau rehab medik itu yang penting ada gangguan fungsi. Misalnya pasien tiduran lama. Kalau stroke pasti ada gangguan fungsi. Iya, betul. Misalnya pasien nyeri lutut misalnya. Ini tentunya ada gangguan fungsi berjalan ya. Iya. Kadang pasien kita itu dengan adanya nyeri lutut dia takut untuk menggerakkan. Akhirnya lututnya ini dalam kondisi nekuk terus. Nah, itu juga akhirnya jalannya jadi nggak benar. Nah, itu juga masuk juga. Iya, betul. Nah, memang yang banyak ya dokter ya, yang banyak di rehab medik ini yang banyak itu memang pasiennya sakit pinggang dan sakit lutut, Pak. Itu pasiennya banyak. Dalam sehari itu Kayak kita laki-laki itu kan mulai kalau sekarang sudah mulai sakit pinggang. Iya. Bisa ya? Bisa. Bukan harus menggunakan sakit itu kan begini. Harus stroke gitu. Ya. Enggak, Pak. Enggak. Misalnya kita mau masak misalnya bisa. Bisa. Bisa gitu. Boleh Pak, monggo datang ke rumah sakit. Ke rehab medik. kalau untuk nyeri pinggang kita evaluasi juga. Ya. Saya sering di sini tapi baru tahu. Iya. Banyak. Bisa. Kita banyak ilmu baru dan kalau ini bukan ilmu baru tahu. Bukan ilmu. Oke, menarik sekali sahabat Esam Prabu. Mungkin di sini Mbak Ita, Pak Dr. Rusna mungkin bisa dijelaskan spesifik ke pinggang gitu, Bapak. Itu terapinya seperti apa biasanya kalau di rehabilitasi medis tindakannya Dr. Rusna, monggo. Jadi kalau pasien dengan keluhan nyeri punggung itu kita perlu membuat anamnesa dulu. Kita tanya kepada pasien nyerinya bagaimana. Kadangkala nyeri punggung yang paling sering ya memang hampir lebih dari 90% itu adalah nyeri punggung bawah postural ya. Karena gangguan postur. Mungkin karena bekerja dari pagi sampai sore rapat dengan postur kursi yang nggak benar misalnya. Jadi kursinya kurang ergonomis ya. Dengan postur punggung juga yang tidak benar. Nah, itu juga salah satu penyebab nyeri dan ini yang paling banyak. Kalau emang karena penyebabnya karena postural low back pain ya. Nah, kita terapinya ada banyak pilihan ya. Untuk nyerinya kita bisa pakai laser ya. Kemudian spasma otot yang sering karena spasma otot juga kita bisa pakai TENS ya. TENS juga untuk nyeri juga, tapi bisa untuk spasma otot juga. Dan yang sering kita lihat itu pasien ketika mendapat terapi TENS itu tidur. Kenapa? Karena TENS itu sendiri salah satu kerjanya adalah kita stimulasi endorfin. Endorfin itu seperti morfin tapi yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sehingga pasien itu merasa nyaman. Jadi pulang terapi itu terasanya lebih enteng biasanya begitu. Biasanya begitu. Pantas rutin kontrol dok ya. Iya. Karena nyaman. Siap. Tapi kalau kita periksa ternyata kok ada kelemahan ya misalnya ya. Jadi kita periksa pasien suruh jalan jinjit nggak bisa, nggak kuat. Jalan nungkak nggak bisa. Juga ada perubahan pola berjalan, jalannya kok kakinya harus dilempar ya. Setelah kita evaluasi, ternyata ada kelemahan ototnya. Oh ternyata ada defisit sensorisnya, jadi kurang rasa. Berarti itu sudah mulai ada jepitan di sarafnya. Tentunya kita juga kolaborasi dengan teman sejawat dokter yang lain ya. Bisa kita konsultasikan juga ke ortopedi, mungkin bedah saraf atau saraf ya. Jadi satu pasien dengan keluhan
nyeri punggung bawah tentunya akan berbeda tata laksananya. Kalau untuk kelemahan kita terapi untuk menguatkan ototnya, kita stimulasi listrik, kita rangsang ototnya. Juga latihan penguatan biasanya begitu. Jadi tetap intinya satu pasien ini dirawat oleh banyak dokter juga. Ya. Gitu. Oke, menarik sekali dokter pembahasannya. Ya. Jadi Pak Suyitna tadi sudah menjelaskan juga masalah itu Pak ya, ada seorang pasca stroke, dia untuk berbicara kadang karena akses ya, terbatas ke pelayanan kesehatan, terpaksa diobati sendiri ya di daerah masing-masing. Kita menuju ke Mbak Ega ya, untuk pasien dengan terapi stroke itu Mbak Ega, itu kira-kira banyak atau bagaimana di layanan rehabilitasi kita? Nggih. Monggo, silakan. Terkait pasien stroke itu tentunya banyak ya. Cuma dengan kasus yang beda-beda juga. Ada yang kasus dengan gangguan fungsi kognisi gitu. Sebelumnya belum bisa menyebut nama-nama benda sekitarnya apa segala macam. Terus mungkin dengan gangguan fungsi menelan itu pastinya ada sih kalau di rumah sakit Samaratundi. Cuma kalau untuk sementara ini yang paling banyak memang dari kasus anak ya. Kasus anak iya, untuk keterlambatan tumbuh kembang. Oke, mungkin bisa dijelaskan teknisnya untuk terapi anak-anak. Misal dia terlambat untuk bicara, itu bagaimana? Baik, silakan. Yang harus diketahui itu paling sederhananya kita harus sadar dulu nih sama kondisi tumbuh kembang anaknya ya. Bukan tentang bahasa bicara aja, tapi juga melibatkan yang ahli lain. Contohnya kayak sudah bisa duduk atau belum, sudah bisa berdiri atau belum, segala macam. Jadi bisa berkolaborasi juga dengan fisioterapi. Nah, terkait bahasa, kita lihat dulu ketika anak itu lahir, menangis atau enggak. Nah, padahal menangis itu tuh bicara pertama di anak gitu. Kalau enggak nangis gitu, nah ini udah jadi warning juga buat kita ya gitu. Kita harus sadar juga. Terus anak usia 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan itu biasanya anak sudah mampu untuk ngoceh, babbling kayak papa, mama gitu. Nah, kalau misalkan belum bisa, kok enggak ada ocehan, kok diem aja gitu, dipanggil nggak ngerespon, nah itu juga udah jadi warning. Usia 15 bulan biasanya anak itu udah mampu buat menunjuk gitu, menunjuk yang bermakna ya. Contohnya, adik mau apa, minum susu, tunjuk susunya mana gitu, tahu nggak gitu. Usia 18 bulan gitu, biasanya anak itu sudah mampu untuk dikasih perintah, instruksi, adik ambil sendok gitu, ambil apa gitu. Nah, kalau misalkan itu juga nggak responsif, itu sebenarnya sudah jadi warning untuk bisa langsung datang ke kami gitu. Okay. Dengan kasus misalkan banyak sekarang nih, ada anak-anak itu misal kecanduan gadget, akhirnya ketika gadgetnya itu diambil tiba-tiba tantrum atau bahasanya di medis ADHD, itu bagaimana untuk terapinya? Gini, kalau tantrum dan ADHD itu beda ya. ADHD itu kondisinya adalah gangguan fokus konsentrasi dan hiperaktif. Kalau tantrum itu kan bentuk rasa anak melampiaskan emosinya gitu. Misalkan ketika anak itu tidak dapat apa yang dia mau, menangis, marah gitu. Apalagi mungkin dengan kasus keterlambatan bahasa, anak itu susah untuk mengekspresikan, biasanya tantrum. Nah, terkait gimana nih gadget? Untuk sekarang ini memang banyak pola asuh orang tua itu pengen gampang ya. Ini yang sering banget saya temui ini dari pasien-pasien ketika saya tanyain. Anak usia 1 tahun yang seharusnya belum boleh pegang gadget, udah dikasih gadget terus-terusan gitu. Karena apa? Karena sibuk mbak, lagi kerja, biar anaknya nggak rewel kasih gadget kayak gitu. Mohon maaf tadi terkait tantrumnya itu, maksudnya dalam arti ketika gadgetnya itu diambil, terus anaknya biasa langsung nangis-nangis, nggak bisa dikontrol seperti itu, itu bagaimana untuk mengatasinya gitu ya? Gitu. Itu tetap kita harus untuk gadget kan sebenarnya anak-anak itu harus dibatasi ya, gitu. Dibatasi. Jadi boleh untuk di era sekarang tuh boleh, tapi harus dalam konteks pendampingan.
Terus dengan kondisi juga anak itu apa namanya, kalau mau diambil kan sebenarnya ya itu tadi dengan pendampingan. Terus kalau misalkan tantrum ya sudah biarkan aja tantrum, karena kalau misalkan kita tetap kasih anak itu untuk divalidasi terus, jadi kalau salah enggaknya itu anak tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan dirasa gadgetnya udah berlebih nih, ya sudah nggak apa-apa, ambil aja, karena itu nanti akan ngaruhnya ke bahasa bicara, kosakatanya jadi terbatas. Kenapa? Gadget itu soalnya sekarang jadi komunikasi satu arah aja gitu loh. Gadget itu komunikasi satu arah aja, nggak ada yang mendampingi dia kayak untuk komunikasi dua arah. Makanya kalau bisa sih dikurangi. Jadi kalau misalkan tantrum atau apa, ya sudah nggak apa-apa, karena ya itu tadi ya, kalau misalkan takutnya kan berlebih apa segala macam. Bisa ini dengan sendirinya ya. Gimana? Bisa kembali dengan sendirinya, yang penting diambil dulu lah. Maksudnya kembali dengan sendirinya itu? Tantrumnya itu. Oh iya. Dikurangi dengan penggunaan gadget itu ya. Kalau misalkan tantrum ya Pak ya, biasanya kalau dari saya itu anak ya sudah nggak apa-apa, nangis dulu, marah-marah dulu kan. Nanti setelah itu kita validasi perasaannya. Jadi setelah itu nanti kasih waktu dia untuk marah-marah dulu, jangan langsung ketika dia nangis dipeluk, dipegang, digendong apa segala macam. Itu nanti takutnya jadi senjatanya anak. Nanti setelah itu baru kita kasih tahu kayak adik mau apa HP-nya sudah dulu ya, kita cari aktivitas yang lain gitu. Ya soalnya ini kalau di rumah saya itu kalau sudah ngamuk, anak saya kan harus kalau sudah pegang HP lama kan pasti saya kalau ke mamanya kan ngamuk, nggak mau. Kalau saya kan ambil itu nanti nggak ngamuk, saya ngamuk ke mama lain, nggak mau belajar. Kayak iya. Tadi betul kan saya tetap diambil kalau sudah. Iya, kalau misalkan sudah. Karena nggak mau dia nanti kegiatan lain nggak mau. Kalau responnya negatif seperti itu, baiknya gimana kira-kira penanganan orang tua? Setelah diambil gadgetnya, malah mereka responnya negatif, marah, tidak mau belajar, itu bagaimana kira-kira? Nah itu, jadi kita sebagai orang tua itu seharusnya sounding anak terus-menerus ya, pendekatan juga ke anak, karena nggak semua aktivitas itu kan harus pakai gadget ya. Jadi pendekatan yang pertama itu bonding antara orang tua dan anak, sedekat apa sih gitu. Jadi kalau misalkan semuanya pakai gadget itu kan yang akan jadi pola yang negatif, karena gadget itu nggak cuma tentang bahasa bicara loh, tapi juga terkait emosional anak. Terus terkait nanti gangguan belajar itu juga ngaruh konsentrasi kayak gitu. Nah kalau sudah ada dampak negatif, kita sounding ke anak itu. Kalau misalkan adik kita aktivitas yang lain ya, entah itu mainan edukasi atau mungkin diajak baca buku cerita apa segala macam yang tidak melibatkan handphone terus gitu. Sebenarnya bukan cuma handphone ya, TV, pokoknya screen time lah gitu. Oke, dalam kasus tantrum itu baik kira-kira kapan situasi gitu? Nah, saya sebelumnya saya satu rasa dengan Bapak Suwitno senior saya, bahwasanya memang saya juga baru tahu dengan adanya podcast ini, saya baru tahu kalau ada pelayanan rehabilitasi yang juga rehabilitasi medik yang juga cakupannya juga ada fisioterapi dan terapis bicara. Yang saya pikir hanya ada di luar, ternyata di rumah sakit juga ada layanan terapis itu. Lalu yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah kalau seperti stroke itu kan memang mungkin dia datang ke rumah sakit untuk layanan fisioterapi itu sendiri ya. Untuk penyakit yang lain itu apakah butuh diagnosa? Karena setahu saya kan saya nyimak dari awal itu tujuan daripada rehabilitasi medik ini kan tujuannya untuk mengembalikan fungsi tubuh yang itu bisa terjadi pasca seseorang mengidap penyakit lain atau gimana, itu apa emang sudah jadi satu prosedur gitu. Misalkan awalnya dia datang dengan patah tulang kayak gitu, lalu setelah dia sembuh dia dipulangkan dulu terus balik lagi, atau emang setelah dia dirawat di sini baru dicek fisioterapisnya itu dibutuhkan atau tidak gitu. Dan juga yang saya ingin tanyakan, karena RSUD ini juga bagian daripada layanan pemerintah, menurut ibu dokter, fasilitas yang dikasihkan RSUD
untuk layanan rehabilitasi medik ini sudah maksimal atau belum gitu untuk pelayanannya gitu, fasilitas yang menunjang untuk adanya polirehabilitasi ini apakah sudah maksimal atau tidak? Mungkin itu dulu kayak gitu. Iya. Oke, silakan dokter bisa langsung menjawab. Iya, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk rehabilitasi medik di Rumah Sakit Samrabu ini, kalau sesuai dengan Permenkes, kita ini tipe B pendidikan, memang beberapa itu memang kita masih kurang. Dan ini sedang dalam proses diupayakan, termasuk juga penambahan ruangan, juga penambahan tenaga. Dan sebenarnya untuk rehab medik ini tidak hanya fisioterapi, jadi timnya ini ada dokter rehab medik, ya. Saya kira untuk dokter sudah memenuhi syarat untuk tipe B pendidikan. Kemudian ada fisioterapi, ini juga jumlahnya juga sudah cukup ya, kita ya. Untuk sementara cukup ya. Kemudian ada terapis wicara, ini sudah cukup. Nah, mungkin beberapa yang kurang ini terapis okupasi, kemudian juga ortotik prostetik. Ini kita kerjasama dengan Surabaya untuk penyediaan ortotik prostetik, seperti kaki palsu atau alat bantu gerak, misalnya pada pasien dengan drop hand ya. Jadi tangannya ini ada kelumpuhan, dia nggak bisa begini. Nah, untuk membantu fungsi tangan, maka kita akan berikan wrist plane ya, atau fungsinya untuk memposisikan tangan supaya posisinya lebih fungsional. Karena dengan posisi yang seperti ini pasien susah untuk ngambil, nulis. Nah, ini kita akan meresepkan hand splint. Ini kita sudah kerjasama dengan Surabaya. Jadi kalau memang butuh alat-alat semacam itu atau mungkin juga kaki palsu, kita pasien akan kita ukur ya, kemudian kita buatkan. Tentunya beberapa alat ini, alat ortotik prostetik ini ada yang di cover BPJS dan ada yang tidak. Dan ini juga sangat membantu. Seperti kaki palsu itu dari BPJS itu di cover 2.800.000. Jadi sisanya pasien bayar sendiri. Nah, itu kita bisa ada layanan seperti itu. Jadi walaupun kita nggak punya bengkel ya. Kemudian saya kira itu ya untuk tenaga. Untuk alat juga masih dalam proses ya. Karena kita tempatnya masih ternyata juga diberikan fasilitas tempat yang sudah ada 4 tempat ternyata juga masih kurang gitu. Dan alhamdulillah mungkin nanti bisa dibantu alhamdulillah dari pihak Dewan untuk disounding ke masyarakat akan pentingnya layanan rehabilitasi medis ini yang banyak sekali masyarakat Bangkalan khususnya itu belum tahu tentang adanya layanan yang cukup penting ini. Oke, silahkan selanjutnya untuk Baita closing statement. Oh, Dokter Husna dulu. Monggo Dokter closing statement. Saya tadi lupa untuk satu pertanyaan yang pertama tadi ya. Ya. Jadi tentang apakah layanan ini, bagaimana cara mendapat layanan rehab medik ini ya. Jadi umumnya pasien itu dikonsulkan dari bagian yang lain ya, atau sebenarnya bisa datang sendiri sebenarnya. Jadi yang penting kalau pasien BPJS itu ada rujukan dari Vaskes primer atau puskesmas atau rujukan internal. Ya. Jadi intinya bahwa kata kuncinya untuk rehab medik, apabila seorang individu itu ada gangguan fungsi sebagai seorang manusia, ya, entah fungsi tangan, gangguan fungsi tangan. Kalau fungsi tangan ini memang banyak ya. Kalau ada gangguan fungsi tangan, ini juga bidangnya rehab medik. Gangguan fungsi berjalan, gangguan komunikasi, gangguan fungsi menelan, ya, gangguan fungsi berkemih juga. Jadi sebenarnya sangat luas ya. Dan mudah-mudahan layanan rehab medik di sini juga dibantu oleh tim kami, mudah-mudahan juga lebih kompak, juga adanya teman sejawat yang lain yang juga saling bekerja sama, mudah-mudahan bisa lebih mengoptimalkan dari
kondisi pasien gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Risna. Jadi sahabat Haisam Prabu semuanya, layanan poli rehabilitasi medis ini cukup vital ya, karena akan menjaga kualitas fisik masyarakat agar tetap berjalan dengan normal, dan memang ini cukup jarang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dan alhamdulillah nanti dibantu oleh Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat agar masyarakat di pelosok bisa tahu bahwa di RSUD Samrabu ada layanan poli rehabilitasi medis, seperti itu kira-kira. Oke, demikianlah perbincangan pada podcast kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat. Terima kasih kepada narasumber atas berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Dan terima kasih juga kepada sahabat Haisam Prabu yang setia mendengarkan podcast ini hingga selesai. Dan jangan nantikan podcast kami selanjutnya karena banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas, yaitu perihal masalah kesehatan atau health issue atau disingkat Haisam Prabu. Saya Ali Putra Isnaya, mohon izin undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.